Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qissatu raf'il jabal fauqa qaumi Musa. Kisah diangkatnya gunung di atas kaumnya Nabi Musa. Lamma sakata an Musa al-ghadabu mimma fa'alahu banu Israel min ibadatil ijl. Ketika kemarahan Nabi Musa sudah reda karena ulah yang dilakukan Bani Israel, yaitu menyembah anak sapi dari emas yang sudah terdahulu kisahnya, silahkan dicek kembali catatan-catatannya. Setelah beliau reda kemarahannya, karena ketika beliau melihat kenyataan di depan mata beliau, mereka menyembah sapi, patung sapi, maka kitab suci dari lempengan kitab suci Taurat dilempar sehingga pecah berkeping-keping. Saking marahnya Nabi Musa melihat apa yang dilakukan umatnya. Ketika marahnya reda, akhoda al-wahat Taurah allati rumaha godoban. Ia kembali mengambil dan memunguti kepingan-kepingan Taurat yang tadi dilemparnya karena marah. Fa'amarahum bima aramahullah minat tiba'i Taurah bihaqqin wa quwwah. Maka Allah pun memerintah kepada Bani Israel dengan apa yang ada di lempengan-lempengan Taurat itu, meskipun sudah pecah, dikumpulkan kembali, maka isi apa yang ada di dalam kitab suci tersebut harus diikuti, dan itu adalah hak dan merupakan kebenaran yang nyata. Tetapi sekali lagi watak Bani Israel, fatamal malu, mereka menjadi malas-malasan. Mereka wa asbahu yabhatsuna 'anil a'dzar, dan mereka mulai mencari-cari alasan. Mereka merasa ribet, banyak aturan, banyak perintah dan larangan. Mereka merasa tidak bebas, terikat. Wah, Musa ini ada-ada saja. Mereka udah malas-malasan. Seperti itulah orang-orang Bani Israel. Wa minhum man talaba an yarfa'allahu al-jabala fawqahum kas-sahab. Bahkan di antara mereka sudah mulai meragukan bahwa itu adalah kitab suci yang diterima Nabi Musa di Bukit Tirsina. Jangan-jangan itu hanya buatan dan rekaan Nabi Musa saja. Karena itu mereka minta bukti kalau memang itu adalah dari Tuhan. Coba ya, apakah bisa itu Gunung Tursina, tempat engkau mendapat wahyu, itu didatangkan di sini, ya ada di depan kami, di atas kami. Ya, itu permintaan-permintaan aneh mereka. Akhirnya famtanahallahu, maka Allah pun kemudian menguji mereka. Wa amaral malaikah antar fa'a jabalatur fauqahum. Allah perintahkan malaikat untuk mengangkat bukit Tursina di atas kepala mereka, datangkan. Akhirnya apa? Farafa'athul malaikah fauqa ru'usihim ka'annahu ghaimah. Maka malaikat mengangkat gunung tersebut di atas mereka, di atas kepala mereka, seakan-akan gunung tersebut adalah awan besar. Fa illam yu'minu saufa yaqa'u alaihim, dan dengan disertai ancaman, kalau masih tidak beriman, maka gunung yang diangkat, yang berada di atas kepala kalian ini, akan aku jatuhkan untuk menimpa kalian semuanya. Akhirnya fakhafu wa kharru sujudan ala hajibihimil aisar
wa yanduruna ilal jabal bi'ayunihim al-yumna. Kemudian mereka ketakutan, mereka pun tersungkur bersujud, dan mereka pun memejamkan satu mata yang kiri, tetapi mata yang kanan melihat sambil melihat gunung yang ada di atasnya. Fawafaqu alal amal bi ahkamit Taurah, maka mereka pun menyetujui, mereka pun menerima untuk mengamalkan hukum-hukum Taurat yang terkenal dengan istilah The Ten Commandment, jadi 10 perintah Tuhan kepada Nabi Musa, ya. Dan prinsip-prinsip ini juga diabadikan dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Silahkan dicek di sana, dibaca, dilihat terjemahannya, kemudian dipelajari, meskipun memang penyebutannya tidak persis 10, ya, tidak urut seperti di Alkitab, tapi nilai-nilai moral, tauhid dan hukum dasar tersebut tertuang dalam ajaran Taurat. 10 perintah Tuhan itu adalah: 1, yaitu tauhid, mengesahkan Allah. 2, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, kewajiban menghormati nama Allah. Kemudian yang keempat, menghormati, memuliakan hari Sabat. Hari Sabat yaitu hari Sabtu, ya, sebagai hari suci kaum Yahudi. Berikutnya adalah yang kelima, menghormati orang tua. Yang keenam, larangan membunuh. Ketujuh, larangan berzina. Kedelapan, larangan mencuri. Kesembilan, larangan bersaksi dusta atau memalsukan kesaksian. Dan kesepuluh, larangan iri hati, yaitu mengingini milik orang lain. Itulah 10 perintah Tuhan yang ada di dalam kitab suci Taurat. Akhirnya mereka, karena diancam oleh malaikat yang mengangkat gunung, mereka akhirnya menerima. Waqila ihtazu khaufan inda sujudihim. Ihtazu khaufan inda sujudihim. Fakana hadihi sajdatat taubah. Konon diriwayatkan mereka ketika bersujud itu bergoyang-goyang, ya, karena saking takutnya, sujud sambil ketakutan sehingga mereka gemetar, bergoyang-goyang. Dan inilah awal namanya sujud taubah. Bagaimana seseorang melakukan sujud taubah, yaitu sujud meminta ampun kepada Allah. Dan sampai sekarang sebagian Yahudi itu yahtazuna inda sholatihim. Sebagian mereka kalau sholat itu sambil bergoyang-goyang, ya. Itu dahulunya adalah ketika mereka sujud itu menunjukkan rasa ketakutan, ya, rasa ketakutan. Jadi sehingga tubuhnya ini tidak bisa tetap di tempat, ya. Sampai sekarang ritual tradisi itu masih dipakai mereka, ya. Mereka beribadahnya sambil bukan bergoyang-goyang menari gembira, bukan, ya, tapi bergoyang-goyang asalnya adalah karena rasa takut, sehingga seluruh tubuh, seluruh badan ini juga ikut bergetar semuanya, mengekspresikan rasa takut tersebut. Maksudnya seperti itu. Meskipun yang tampak kadang adalah seperti orang bergoyang menari, ya. Kemudian wa dzakarallahu hadhil qissah fi suratai Al-Baqarah wal A'raf. Kemudian Allah menuturkan kisah ini di dalam dua surat, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah
wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Itu adalah surat Al-Baqarah, yaitu ayat 63. Ingatlah ketika kami mengambil janjimu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Kemudian surat Al-A'raf, wa idza nataqnal jabala fawqahum ka'annahum dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Yaitu ingatlah ketika kami mengangkat gunung, mencabut gunung dari akarnya ke atas mereka, seakan-akan gunung itu awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Kami berfirman kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami anugerahkan kepada kalian, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, agar kalian bertakwa. Demikianlah kisah diangkatnya gunung di atas kepala kaum Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihi salam. Akhiran aqulu lakum wal afwa minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.